Asisten, total pegawai di rumah ini ada berapa ya? Untuk totalnya ada 1.247 pegawai Bu Isabel, 500 pembantu rumah tangga, 400 bodyguard, dan 747 pegawai lainnya. Ih, dikit sekali ya asisten. Pantesan aja uang saya untuk gaji mereka masih sisa banyak. Bu Isabel mau membuka lowongan pekerjaan untuk menambah pegawai di rumah ini? Boleh tuh asisten, kita buka lowongan pekerjaan aja kali ya? Baik Bu Isabel, kira-kira Bu Isabel mau menambah berapa pegawai lagi Bu? Kayaknya saya bakal tambah 100 pembantu dan 200 bodyguard untuk di rumah ini. Baik Bu Isabel, untuk syaratnya apa saja ya Bu Isabel? Apa ya? Biasanya syaratnya apa aja ya asisten? Mungkin skill atau keahlian yang Bu Isabel butuhkan? Keahliannya yang penting bisa males-malesan aja sih asisten. Saya nggak suka punya pegawai yang terlalu rajin. Baik Bu Isabel, untuk syarat selanjutnya tentang tamatan Bu Isabel. Minimal tamatan apa ya Bu Isabel? Tamatan SD boleh kok. Tamatan TK aja deh, biar banyak yang bisa daftar. Baik Bu Isabel, untuk pengalaman kerja, minimal punya pengalaman kerja berapa lama ya Bu? Pengalaman kerja? Minimal pengalaman kerja yang pernah bantuin orang tua deh. Baik Bu Isabel, untuk selanjutnya ada syarat lagi Bu? Apa ya asisten? Yang penting pintar ngabisin duit saya aja asisten, sama nggak ngeluh kalau saya kasih gaji tambahan. Baik Bu Isabel. Ada lagi asisten? Untuk sekarang saya perlu informasi tentang gaji dan bonusnya Bu Isabel. Untuk gajinya 1 miliar asisten. Baik Bu Isabel. Ini gajinya untuk per bulan ya Bu Isabel? Per hari dong asisten. Saya nggak pernah gaji pegawai itu per bulan. Baik Bu Isabel. Untuk bonusnya apa saja Bu Isabel? Bonusnya itu tergantung mood saya aja deh asisten. Kadang saya kasih rumah, sawah, atau peternakan lele gitu. Baik Bu Isabel. Sama kadang-kadang saya bakal ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri minimal 1 kali dalam seminggu. Dan mereka harus mau ya. Kalau nggak mau saya bakal kasih mereka gaji tambahan. Siap Bu Isabel. Dan mereka harus males-malesan ya asisten. Saya nggak mau ngeliat pegawai saya itu rajin bekerja, apalagi sampai lembur. Kalau sampai saya ngeliat mereka rajin bekerja, saya bakal kasih mereka gaji tambahan 5 miliar. Dan mereka saya bakal kirim ke Dubai untuk liburan selama sebulan penuh. Baik Bu Isabel, apakah ada lagi Bu? Itu aja cukup sih asisten. Baik Bu Isabel, saya akan sebarkan lowongan pekerjaannya sekarang ya Bu Isabel. Oke asisten. Gak sabar banget saya bakal ada pegawai baru di rumah ini. Kira-kira bakal banyak yang daftar gak ya asisten? Terlalu sulit ya syarat-syaratnya ya? Bukan terlalu sulit Bu Isabel, tapi terlalu gampang. Saya yakin ada jutaan orang yang bakal daftar ke lowongan kerja ini. Terlalu gampang ya? Wah. Feli, kenapa kamu tantrum gak jelas di depan sekolah pagi-pagi? Saya gak ada tantrum, Bu. Saya cuma gak suka aja ngelihat putri sultan abal-abal itu. Aduh, Feli, di sini itu semua sama. Gak ada yang namanya sultan abal-abal. Feli, ingat jaga omongan kamu. Kamu sudah kelas 6 sekarang. Yes! Feli kenapa suka tantrum gitu sih? Ya aku takut banget deh kalau ngeliat Feli tantrum kayak gitu. Kenapa sih Feli itu terobsesi banget buat jadi sultan paling kaya di sekolah ini? Ya karena Putri itu tiba-tiba ngambil posisi sultannya Feli, Mimu. Hah? Maksud kamu? Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5, Feli itu adalah sultan terkaya di SD negeri swasta. Semuanya waktu itu kagum dan hormat sama Feli. Tapi tiba-tiba aja Putri jadi sultan mendadak di kelas 5, menggeser tahta Feli menjadi sultan terkaya di SD negeri swasta. Makanya Feli bilang Putri itu sultan abal-abal karena dia bukan sultan dari lahir. Oh, makanya sekarang Feli berusaha lagi ya buat merebut tahta sultan terkaya di SD negeri swasta. Iya, tapi menurutku mustahil sih. Soalnya kekayaan Putri itu jauh lebih banyak daripada Feli. Jadi Feli kayaknya nggak bisa deh mengambil tahtanya lagi sebagai sultan terkaya di SD negeri swasta. Kok kamu seneng kayak gitu sih, Ita? Kita kan temennya Feli. Seharusnya kita dukung Feli nggak sih? Aduh, Mimo, kamu capek nggak sih temenan sama Feli? Feli itu sombongnya udah keterlaluan banget. Dan dia itu sering banget semena-mena sama kita. Ita, jangan ngomong keras-keras. Nanti kalau Feli denger gimana? Biarin, aku udah capek banget soalnya sama Feli. Feli tuh udah sering banget tau nyuruh-nyuruh kita. Dia itu udah sering banget semena-mena sama kita. Iya, aku tahu dia itu kaya, tapi gak sepantasnya gak sih dia kayak gitu ke kita? Dia itu nganggap kita itu babunya, bukan temennya. Kita
Aku tuh selalu iri tahu ngeliat teman-temannya Putri. Mereka itu selalu diperlakukan baik sama Putri. Menurutku ya, Putri itu baru namanya Sultan sejati. Kalau Feli, dia tuh kelakuannya udah lebih dari iblis. Kita, jangan keras-keras. Papamu bawaannya papanya Feli kan? Nanti kalau Feli denger terus papamu dia papain gimana? Biarin, aku udah lelah banget tahu sama Feli. Kamu gak lelah apa sama Feli, Mimo? Ya ampun, kenapa sih kita harus satu kelas ya sama Feli? Kalau dikasih milih ya, aku lebih milih temenan sama Putri daripada sama Feli. Apa? Kamu lebih milih temenan sama Putri daripada aku? Pah, kita pindahin aja kali ya Putri ke sekolah yang ada di luar negeri. Loh, kok kayak gitu, Mah? Iya, Pak. Aku dengar-dengar katanya Feli itu makin sering loh gangguin anak kita Putri. Keluarga itu, kenapa sih mereka senang banget gangguin keluarga kita? Dulu Yudi dan Clara menjarain kita. Sekarang anaknya gangguin anak kita. Nah itu dia, Pak. Aku takut banget loh karena anak kita sering digangguin, dia jadi makin depresi terus bisa jadi trauma. Aku takut banget anak kita kayak gitu, Pak. Makanya yuk kita bawa dia ke luar negeri, ke sekolah yang mahal di Amerika atau di Australia, Pak. Putri anak kita pasti nggak mau, Mah. Mama tahu sendiri kan, teman-temannya semua ada di SD negeri swasta. Pasti Putri nggak mau dipindahin ke luar negeri, nanti dia pisah sama teman-temannya. Ya juga ya, Pak. Atau gini aja, Pak. Kita bawa aja juga teman-temannya Putri sekolah di luar negeri. Jadi Putri nggak bakal sedih karena dia masih sekolah bareng-bareng sama temannya di luar negeri. Papa sih mau-mau aja ya, Mah. Tapi orang tua mereka pasti nggak mau kalau anaknya itu dibawa pergi ke luar negeri. Terus gimana ini, Pak? Oh ya, Pak, katanya bodyguard, neneknya Feli juga baru aja datang ke negara ini. Dan katanya dia itu sultan banget. Aku takut Feli jadi menjadi-jadi buat gangguin anak kita Putri. Gimana ini, Pak? Neneknya Feli? Iya, Pak. Katanya Feli itu masih punya nenek. Itu katanya siapa? Ibunya Yudi. Ini gawat, Mah. Aku pernah dengar katanya nenek Feli itu kabur ke luar negeri gara-gara dia jadi buronan di negara ini. Kok dia bisa masuk lagi ke negara ini? Hah? Buronan? Kok bisa, Pak? Iya, Mah. Jadi dulu bapaknya Yudi itu adalah pejabat nomor 1 di negara ini. Tapi bapaknya Yudi menggelapkan dana negara ini sebesar 100 triliun. Makanya ibunya Yudi itu kabur terus ke luar negeri untuk menyembunyikan dana gelap itu. Tapi kenapa dia bisa masuk lagi ke negara ini? Tapi nggak ketangkap sama kepolisian. Kayaknya kita harus lidikin deh, Pak. Sebelum terjadi sesuatu sama anak kita Putri. Iya, Mah. Aku coba telepon Alex dulu. Alex? Siapa dia, Pak? Dia itu adalah detektif swasta di Amerika Serikat. Dia pasti bisa membantu kita mengungkap tentang nenek Feli. Ternyata nenek Feli itu menggunakan identitas palsu untuk masuk ke negara ini. Hah? Identitas palsu? Iya. Biar nggak ketangkap oleh kepolisian di negara kamu, dia itu menggunakan identitas palsu agar bisa beraktivitas seperti orang normal. Ini harus kita laporin, biar nenek Feli itu bisa ketangkap. Dengan bukti ini, emang kita bisa mengungkap kejahatan keluarga itu? Sepertinya bisa, tapi semoga aja penangkapannya berhasil. Kalau mereka punya kenalan di kepolisian, sepertinya mereka bisa bebas. Ya udah deh, kita coba aja. Kita laporkan mereka besok. Siap, Raja? Aku akan berangkat ke negaramu sekarang. Makasih, Alex. Aku tunggu kamu di sini. Gimana, Pak? Kita akan melaporkan kejahatan nenek Feli besok. Akhirnya keluarga mereka bisa dipenjara juga. Belum tentu. Kamu tahu sendiri kan kalau adiknya Clara itu adalah petinggi di kepolisian. Mereka pasti akan menggunakan cara kotor agar mereka bisa bebas. Sekarang kita harus perketat keamanan anak kita agar anak kita nggak diganggu lagi. Iya, Pak. Ih, Putri! Kenapa sih dia selalu bikin aku malu? Ini semua gara-gara Mama. Coba aja Mama nggak ngajak aku makan di tempat murah, aku pasti nggak bakal malu kayak gini. Aku harus cari Papa sekarang. Aku harus minta duit buat aku pamerin ke Putri. Bos, duit proyek untuk desa Huhu Haha sudah cair, Bos. Dana senilai 100 miliar sudah saya pindahkan ke rekeningnya, Bos.
Wah, udah cair. Ternyata cepat sekali ya. Akhirnya korupsiku berhasil lagi. Aku bisa jadi sultan sekarang. Mana duitnya? Ini bos. Bos bisa pakai kartu ini untuk bertransaksi. Sudah pasti aman bos. Tapi kalau ada pemeriksaan dari pemerintah, duitnya akan saya sembunyikan dulu ya bos, biar aman. Ini kartunya bos. Wah, kerja bagus. Nanti bagianmu akan aku transfer ya. Siap bos, terima kasih ya bos. Saya permisi bos. Akhirnya aku kaya lagi. Ngapain mikirin rakyat? Lebih baik mentingin diri sendiri lah. Semoga aku bisa korupsi lagi nanti. Pak, Feli, kamu sejak kapan di situ, nak? Baru aja kok. Emang kenapa? Enggak kenapa kok. Semoga Feli nggak dengar kalau duitku dari hasil korupsi. Bisa marah nanti dia. Pak, Papa ini kenapa sih bisa nggak ada duit? Kita ini kan sultan, Pak. Aku itu malu banget tadi. Aku diajak makan ke tempat murah sama Mama, dan aku langsung direndahin sama putri si Sultan Abal-Abal itu dan dayang-dayangnya. Aku mau membalikan harga diriku, Pak. Jadi aku mau minta uang sekarang. Aku mau pamer ke Sultan Abal-Abal Putri. Tenang aja, nak. Papa baru aja dapat duit. Nih, kamu bisa pakai kartu ini. Nih. Ini kartu yang dipunya sama Putri kan? Ini kartu unlimited kan, Pak? Ini kartu khusus buat